kabarnya? Sehat-sehat semua? Ya, saya berharap kalian semua sehat-sehat ya di rumah. Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau ingetin kalau kita mau ibadah, kita harus benar-benar persiapkan diri seperti kayak kita mau gereja. Pakai baju yang rapi, sikat gigi, mandi. Terus waktu ibadah juga nggak boleh sambil ngapain? Iya benar, sambil main gadget nggak boleh. Sambil ngelakuin hal yang lain kayak kerjain tugas, itu juga nggak boleh. Karena kita harus sungguh-sungguh, cuma datang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setuju? Oke, sudah siap memuji Tuhan? Oke, langsung aja hari ini kita sama-sama mempersiapkan hati dulu. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Kesayanganmu. Ya adik-adik, kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah memilih kita. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh memuji Dia. Kau yang telah memilihku, Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena Tuhan sudah sungguh-sungguh mengasihi kita juga. Kita katakan, Tuhan, ku mau mengenal Engkau. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ya adik-adik, meskipun kita sering kali berbuat dosa, kita nakal, kita nggak mau dengar-dengar orang tua, tapi Tuhan tetap mengasihi kita dan menjadikan kita anak-anak kesayangannya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau sungguh baik ya Tuhan dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Tuhan, kami tidak dapat membalasnya dengan perbuatan kami Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh hari ini kami mau datang untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau yang bantu kami, supaya kami bisa fokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Shalom adik-adik, ada sukacita? Ya, kalau ada sukacita,
Hari ini Losu mau ngajak kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Sang yang hidup. Padanya ku berserah, Tuhan sumberkan hidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Sang yang hidup. Padanya ku berserah, Tuhan sumberkan hidupanku. Pam 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 pam. Ya, teman adik-adik, Tuhan kita itu selalu ada di mana-mana kita berada. Oleh karena itu, mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu pujian lagi. Ku daki 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 daki. Tahu semua lagunya? Ayo kita nyanyikan lagu itu. Kita mau mendaki dan dorong dulu sama Tuhan ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melihat padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan kau
masih semangat, lalu saya mengajarin kita satu lagu baru yang judulnya Jesus is the Healer. Siapa yang tahu artinya? Ya benar, Tuhan adalah penyembuh kita. Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit, tapi yang paling penting Tuhan juga menyembuhkan kita dari dosa dan maut. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar ya. Sama-sama kita sekali lagi kita tutup mata, kita lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan, kami baru saja selesai untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, bantu kami menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu sama Lasa Weni ya. Apa kabar adik-adik? Sehat semua kan ya? Pastinya sehat ya. Ayo, yang penting kita itu harus semangat. Oke, tirukan Lasa Weni ya. Semangat, ayo. Oke, Lasa cuma bisa dengar suara kalian aja ya. Oke, semangat ya. Walaupun kita tidak boleh kemana-mana, cuma boleh di rumah saja, nggak bisa pergi kemana-mana dan nggak ketemu sama teman-teman, nggak apa-apa ya. Itu hanya untuk sementara saja, nggak selamanya kok. Nanti kita berdoa sama Tuhan Yesus ya, agar semua keadaannya bisa dikembalikan seperti biasanya. Adik-adik bisa sekolah, bisa kumpul sama teman-teman lagi ya, terus bisa ke gereja pastinya. Oke, jangan lupa berdoa. Oke. Nah, sekarang Lasa Weni mau membawakan cerita Alkitab ya. Ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10.
tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Kalian tahu kan orang lumpuh itu seperti apa? Apalagi dalam Alkitab ini orang lumpuhnya itu lumpuh dari lahir. Jadi waktu kecil dari bayi sampai waktunya berjalan, orang ini tuh udah bisa berjalan loh adik-adik. Kakinya lumpuh. Jadi dia cuma bisa jalan ambil ngesut-ngesut gitu loh adik-adik. Tahu kan? Jadi dia tidak bisa menggunakan kakinya, tidak bisa berdiri, tidak bisa berlari. Sedih loh adik-adik saat melihat semua teman-teman bisa lari ke sana sini, dia sendiri tidak bisa. Nah, karena dia tidak bisa menggunakan kakinya, jadi dia bekerja sebagai pengemis. Ya, tahu kan adik-adik pengemis tuh? Pengemis itu orang yang biasanya kalau kalian temui di lampu merah ya, itu ada orang yang begini-begini tuh loh, yang minta uang. Jadi duduk cuma gini, atau enggak nanti taruh kaleng di depannya, ya seperti itu. Jadi dia mengharapkan belas kasihan kita. Kalau kita melihat kan, aduh kok kasihan ya, lalu kita memberikan uang. Itu tugas kerjaannya pengemis itu seperti itu. Nah, waktu itu sore-sore ya, kira-kira ya Dadi ya, sore-sore itu di banyak orang itu mau pergi ke bait Allah, seperti kita itu mau pergi ke gereja kayak gitu loh adik-adik. Nah, ada muridnya Tuhan Yesus itu ada 2 orang waktu itu, Petrus sama Yohanes. Si Petrus dan Yohanes ini mereka juga mau pergi ke bait Allah dan melihat si pengemis ini yang lumpuh itu sedang duduk di pintu gerbangnya bait Allah. Terus si Petrus ini melihat, dan juga si pengemis ini juga melihat Petrus dengan wajah melas ya adik-adik ya, mungkin dengan begini kok mengharapkan imbalan gitu ya adik-adik ya, mengharapkan supaya Petrus itu kasihan dan memberikan uang. Itu. Nah, terus habis itu si Petrus pun berkata kepada si pengemis ini, aku tidak punya uang, tetapi aku bisa menyembuhkanmu. Dengan lalu si Petrus itu memegang tangan kanannya si pengemis ini. Dia bilang seperti ini, aku akan menyembuhkanmu dan kamu akan berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katanya Petrus begitu. Lalu Petrus menariknya dan orang itu mulai untuk berdiri. Nah, habis itu orang itu berdiri dan dia merasa kegirangan. Kok aku bisa berdiri ya? Aku bisa berdiri. Lalu si pengemisnya itu berlari sana sini, berjalan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan. Seperti kalian kalau mendapatkan hadiah yang sangat kalian inginkan dari orang tua kalian. Nah, mungkin ekspresinya seperti itu ya. Mungkin lebih ya, karena kan dari kecil nggak bisa berjalan, terus moro-moro tiba-tiba dia bisa berjalan. Pasti kan senangnya luar biasa banget ya. Terus habis itu dia mengikuti Petrus untuk masuk ke bait Allah dulu. Habis itu orang-orang yang di sekitarnya itu melihat si pengemis ini dan takjub sambil terbengong-bengong. Wah, kok bisa ya si itu berjalan? Padahal dia lumpuh dari dulu. Kok bisa ya dia berjalan? Wah, siapa yang menyembuhkannya? Nah, di situ akhirnya Petrus bersaksi. Kalau dia menyembuhkan orang ini karena Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya dan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, semua mujizat pasti akan terjadi
Yang penting kuncinya adalah beriman. Ingat, beriman. Nah itu. Terus orang-orang merasa takjub semua dengan kejadian ini. Mereka tuh sampai terheran-heran loh ya. Sampai, wah sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu. Dan akhirnya ceritanya Tuhan Yesus itu bisa menyebar ke banyak orang. Dan habis itu si Petrusnya dan Yohanesnya meninggalkan tempat itu. Nah adik-adik, dari cerita ini bisa diambil kalau kita itu jika beriman dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kalau kita menginginkan sesuatu asal itu sesuai dengan kehendaknya loh ya, itu pasti Tuhan akan mengabulkan. Dan Tuhan kalau mengabulkan itu bisa melalui siapa saja dan apapun caranya, Tuhan pasti bisa mengabulkan doa kita dengan melalui perantara apa saja. Jadi tidak harus ya, itu harus melalui pendeta atau melalui lausa-lausa, itu tidak harus. Bisa melalui orang yang paling dekat dengan kita, contohnya pada orang tua kita, teman kita, seperti itu. Jadi adik-adik, jikalau kita ada apa-apa, jangan lupa untuk berdoa, mengucap syukur pada Tuhan, dan meminta bimbingan Tuhan, dan meminta berdoa dengan baik-baik. Tapi ingat ya, tidak boleh memaksa, karena itu semua harus dengan kehendak Tuhan. Kita cuma boleh berdoa, tapi semuanya itu Tuhan yang atur. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Kita memohon pada Tuhan agar semua kondisi di Surabaya dan di Indonesia dan semua negara, semua seluruh dunia gitu ya adik-adik, supaya coronanya itu pergi, hilang ya. Ayo kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami walaupun hanya melalui online ini Tuhan. Kami berasa bisa bersama-sama memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, tolong Bapa, pulihkanlah semua keadaan di dunia ini Tuhan. Semoga saja Indonesia pun juga bisa segera selesai dari corona ini Tuhan, supaya penyakit corona ini bisa semuanya pergi dari Indonesia dan seluruh dunia Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali dan berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah maupun di gereja maupun di pekerjaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati, lindungi dan kesehatan keluarga kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Hai adik-adik, jadi tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Ya, jadi di sini ada 2 lembar kertas. Yang satu ada gambarnya orang lumpuh sama Petrus. Yang satu ada gambarnya Kate ini sama ada gambarnya Yohanes. Nah, kita bisa mulai dengan mewarnai gambar ini dulu ya. Di sini langsung mulai warnain dari gambar Petrusnya. Kalian terserah kok boleh warnai dari yang mana aja. Kalau sudah selesai mewarnai, sekarang waktunya kita menggunting. Hati-hati ya ambil guntingnya. Jadi di gambar yang 2 orang ini kita gunting di luarnya garis hitam. Buat adik-adik yang belum bisa menggunting, bisa minta bantuan papa atau mama atau orang di rumah ya. Hati-hati. Kalau sudah selesai menggunting 2 orang itu, sekarang adik-adik bisa lihat di antaranya Yohanes itu sama yang Kate-nya ada persegi panjang kecil. Nah, itu bisa digunting atau di cutter. Nah, di sini karena Lause nggak punya cutter, jadi Lause lipet dulu jadi 2 di garis putus-putusnya itu, terus baru Lause gunting. Seperti ini. Kalau sudah, bisa ditekuk seperti ini. Terus, yang di bagian yang kalian gunting tadi, bisa didorong keluar.
terus dibentuk seperti ini. Kalau sudah, adik-adik bisa ambil gambar Petrusnya yang tadi, terus di bagian yang dilipatannya ini diberi lem. Terus ditempel Simon Petrusnya di sana. Sekarang ambil yang gambar orang lumpuhnya. Itu bisa dilipat dulu ya yang di bagian tengahnya, sama kakinya juga. Nah, kalau sudah kita beri lem di sini, kita tempel. Kakinya juga dikasih lem. Terus kita tempel di kertasnya seperti ini. Dan jadi deh. Ini prakarya minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah mau mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.